Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru serta rekan pengajar di seluruh Nusantara. Maraknya model pembelajaran jarak jauh yang harus dilakukan oleh sekolah dan mendorong saya untuk memperkenalkan salah satu model belajar jarak jauh yang saya kembangkan sendiri, yaitu model belajar homeschool collaboration. Model belajar ini mengkolaborasikan peran sekolah dan peran rumah dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan jarak jauh. Apa itu host labora? Host labora itu adalah model belajar yang dikembangkan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar jarak jauh untuk siswa tingkat dasar. Namun, model ini pun dapat digunakan untuk tingkat-tingkat sekolah berikutnya, baik di SMP maupun di SMA, tergantung situasi dan kondisi. Hal ini dilakukan ketika proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka di sekolah karena berbagai macam alasan. Host labora ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau di tempat tinggal siswa, namun tetap dalam pengendalian guru atau pengajar dari sekolah yang dibantu oleh orang tua siswa. Adapun metode dan strategi belajar yang dilaksanakan dapat menggunakan berbagai metode belajar, mulai dari metode belajar flipped class atau kelas terbalik, kemudian penugasan, pembelajaran online, maupun video conference. Media yang dapat digunakan untuk menggunakan metode ini juga dapat menggunakan berbagai macam media yang paling mungkin dan tersedia antara guru dengan siswa. Kita dapat menggunakan berbagai portal belajar, bisa menggunakan web pembelajaran online, dan bahkan kita bisa menggunakan media pembelajaran jarak jauh menggunakan media WhatsApp, atau jika mentok dan tidak bisa menggunakan media-media yang tadi, masih bisa menggunakan media SMS atau telepon biasa. Kegiatan pembelajaran tetap berlangsung pada jam dan waktu yang ditentukan. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam kelas normal itu pun terjadi pula dan dilaksanakan dalam pembelajaran host labora jarak jauh ini. Seperti guru memberikan materi pelajaran, memberikan tugas dan memeriksa tugas, bahkan memberlakukan absensi kehadiran siswa. Berikut adalah langkah-langkah proses pembelajaran host labora. Ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama, pra host labora. Di sini saya tunjukkan tentang tugas-tugas masing-masing atau peran masing-masing dalam kegiatan pembelajaran host labora. Karena dalam pembelajaran host labora itu akan melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Apa yang sedang dilakukan guru, kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan apa peran orang tua ketika guru melakukan sesuatu, maka akan kita gambarkan di sini. Dalam langkah-langkah awal ini, guru membuat desain dan peta pembelajaran. Kemudian guru membuat tata tertib kegiatan pembelajaran. Jadi walaupun dilaksanakan secara online, maka tata tertib tetap harus dibuat. Guru menyepakati media yang akan digunakan untuk interaksi, apakah menggunakan WhatsApp, portal belajar, atau hanya menggunakan telepon biasa, atau jika tidak memungkinkan masih bisa menggunakan media penugasan. Guru menyiapkan materi ajar serta perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian guru menyiapkan format daftar tagihan dan tugas belajar siswa. Guru menentukan waktu dan lamanya kegiatan pembelajaran. Jadi walaupun belajar jarak jauh, siswa bisa melakukan kegiatan di tempat lain sambil belajar, tapi waktunya harus kita tentukan. Guru mensosialisasikan rencana kegiatan pembelajaran host labora kepada siswa dan kepada orang tua. Ketika guru melakukan pra host labora, maka siswa pun mengikuti kegiatan sesuai tahapan-tahapan tadi, sesuai dengan tabel berikut ini. Langkah berikutnya yaitu in host labora, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan metode homeschool collaboration. Pada langkah ini, guru, siswa, dan orang tua memiliki peran dan tugas masing-masing. Guru pada pelaksanaan pembelajaran ini membuka pembelajaran seperti biasa, kemudian memeriksa keterlibatan siswa pada waktu yang telah ditentukan atau memeriksa kehadiran siswa, kemudian memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kemudian langkah berikutnya, guru menyampaikan materi dan bahan ajar yang telah disediakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada bagian sebelumnya, bahwa
guru harus sudah menyediakan bahan ajar, baik itu berupa file, video, gambar, dan sebagainya. Langkah berikutnya, guru memberikan tugas dan berbagai tagihan yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian, guru mengajak siswa berinteraksi menggunakan media yang paling mungkin digunakan. Guru memberikan penilaian terhadap siswa pada proses pembelajaran jarak jauh mulai proyek dan hasil belajar siswa seperti proses interaksinya serta proses interaksinya. Dan guru menginformasikan dan mengingatkan waktu pembelajaran yang akan datang. Itu di bagian akhir pada kegiatan ini. Nah, tugas siswa ketika selama kegiatan in-house labora, siswa mengikuti semua proses pembelajaran jarak jauh sesuai dengan instruksi yang guru berikan. Ketika mereka harus menyampaikan tanggapan, harus memberikan jawaban, maka mereka harus melakukan semua itu. Dan ketika mereka berikan tugas, maka tugas harus diselesaikan sesuai dengan permintaan dan batas waktu yang disepakati. Kemudian orang tua berperan untuk mengingatkan, mengawasi, dan mendampingi siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga mendokumentasikan kegiatan, membantu hal-hal teknis seperti menyediakan perangkat sarana belajar. Jika menggunakan handphone, maka orang tua membantu menyediakan handphone, menyediakan paket data, dan sebagainya. Dan di bagian terakhir, yaitu pasca host labora, guru mengisi jurnal belajar. Seperti kita pembelajaran pada pembelajaran real, pada kegiatan pembelajaran online ini, guru pun harus mengisi jurnal belajar. Kemudian guru meminta hasil tugas dan tagihan belajar. Guru meminta kepada siswa atau minta bantuan orang tua untuk mengirimkan dokumentasi tugas dan tagihan belajar berbentuk foto. Kemudian guru meminta mendokumentasikan proses pembelajaran kepada orang tua. Jadi orang tua selain membimbing siswa juga mendokumentasikan proses pembelajaran anak di tempat yang sudah disepakati. Kemudian guru memberikan penguatan dan motivasi belajar. Guru memberikan tugas pekerjaan di luar jam belajar resmi jika dibutuhkan, seperti PR. Jadi jika dianggap masih membutuhkan penguatan pembelajaran, maka guru pun bisa memberikan tugas di luar jam belajar online yang sudah disepakati. Kemudian di bagian terakhir, guru membuat portofolio atau file laporan yang didokumentasikan dari hasil belajar siswa, baik berupa file-file foto yang dikirimkan orang tua, atau nanti di bagian terakhir guru meminta semua dokumen tagihan siswa yang ada di rumah untuk dibawa dan diportofoliokan. Dan bagian terakhir, guru melaporkan semua proses pembelajaran kepada orang tua. Selama kegiatan belajar jarak jauh terkait dengan kebijakan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah, untuk kami mengadakan kegiatan pembelajaran di rumah untuk siswa dengan jadwal belajar host labora khusus untuk kelas 6 seperti berikut. Jadi untuk 3 hari pertama kami fokus menyampaikan materi belajar tentang virus corona. Ini untuk mengedukasi siswa dan orang tua tentang apa yang harus mereka lakukan. Hal ini sangat penting sekali karena libur berangkat ke sekolah mereka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jika mereka ditugaskan untuk belajar di rumah dan tidak pergi ke sekolah, namun mereka tidak paham apa tugas mereka di rumah, bisa jadi mereka tidak ke sekolah namun mereka pergi ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu maka 3 hari pertama kami menyampaikan materi tentang motivasi dan hal-hal yang berkaitan dengan virus corona. Di hari keempat, kelima baru kita masuk ke materi yang ada dalam pembelajaran. Kebetulan untuk kelas 6 masuk ke materi tema 8 mulai di sub 2. Kami di sini membubuhkan pembelajaran 1 atau pembelajaran 2 atau ada 2 pembelajaran yang dibubuhkan. Itu untuk antisipasi jika pada pelaksanaan pembelajaran siswa bisa lebih cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian guru menyediakan LKS untuk panduan siswa belajar, dan guru juga menyediakan absen dan dokumentasi yang disiapkan oleh orang tua. Untuk pekan kedua ini pun materi pembelajaran pada tema ke-8 dan tema ke-9. Beginilah pembelajaran host labora yang dilaksanakan di sekolah kami. Mudah-mudahan menjadi salah satu bagian gambaran tentang bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh.
Silakan untuk teman-teman yang merasa ingin mengembangkan model ini diperbolehkan, dan mudah-mudahan model pembelajaran jarak jauh ini memberikan salah satu pencerahan atau ada manfaat untuk teman-teman sekalian. Dan bagi yang akan memodifikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolahnya masing-masing, kami persilakan. Demikian diantara alternatif model belajar jarak jauh yang kami lakukan, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih.